Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Sebelumnya kita sudah membahas al-khul'u atau al-khul'u. Kalau dalam bahasa hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai cerai gugat, yaitu perceraian yang diinisiasi oleh pihak perempuan. Memang pada dasarnya atau idealnya ya pernikahan itu untuk seterusnya. Pernikahan itu dibina, dibangun untuk memperoleh kebahagiaan seterusnya. Tetapi ajaran Islam tidak mengingkari bahwa di dalam perkawinan itu ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dicarikan solusi kecuali dengan perceraian. Malah ada yang sangat mendasar ya, misalnya salah satu pihak di antara suami istri itu ada yang murtad dari agamanya, maka automatically terjadi perceraian, namanya fasakh ya. Yang perempuan atau pasangan yang merasa dirugikan karena pasangannya murtad dari Islam bisa langsung lapor ke pengadilan agama, dan oleh pengadilan agama akan diceraikan dengan pasal fasakh atau dirusak ikatan perkawinannya oleh pengadilan ya, diputuskan oleh pengadilan. Beda dengan khul'u atau al-khul'u tadi, di mana majelis hakim memerintahkan kepada suami untuk menceraikan istrinya. Beda dengan at-thalaq, perceraian yang diinisiasi oleh pihak laki-laki ya, di mana seorang suami minta izin kepada majelis hakim untuk ikrar talak ya di hadapan majelis hakim itu. Baik, kita lanjutkan hadis yang sudah pernah kita baca tentang al-khul'u atau tentang al-khul'u. Dari hadis itu kita bisa ambil sejumlah kesimpulan hukum. Thubutu aslil khalqi annahu firqatun jaizatun fi syariatil Islam ala sifatil masyru'ah, bahwa al-khul'u atau cerai gugat itu diizinkan, boleh dalam syariat Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam dalil-dalil yang ada ya, di mana seorang perempuan membayar dengan bayaran tertentu yang dalam hadis itu adalah mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Yang kedua, anna talabaz zaujati iyyahu mubahun idza karihat az-zauja imma li su'i usyratihi ma'aha au damamatihi au nahwa dzalika minal umur al-munaffirati la ta'udu ila naqsin fiddin. Alasan-alasan yang sifatnya bukan agama itu bisa dibenarkan. Misalnya seorang istri menggugat cerai kepada suaminya karena suaminya
memiliki perilaku yang tidak baik terhadap dirinya. Katakanlah secara ekstrim dalam bahasa sekarang adalah KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya kalau ia memperoleh KDRT ya di dalam rumah tangganya, audamamatihi, atau ia melihat pasangannya mengalami satu bentuk ya yang menyebabkan ia terkategorikan sebagai buruk rupa, ya tidak tahu karena itu ya, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis tadi ya. Memang dulu itu kan ya seringkali ya orang menikah itu karena proses perjodohan oleh orang tua ya, kadang-kadang tidak tahu juga bahwa dia akan memperoleh jodoh yang seperti apa ya. Makanya sebelumnya kita sudah membahas hadis-hadis tentang kafaah atau kesetaraan. Kalau antara yang satu dengan yang lainnya, ya misalnya istrinya itu sangat cantik sementara suaminya sangat tidak tampan, itu kan juga jadi masalah ya. Dan itu bisa menjadikan istrinya menggugat cerai suaminya. Karena waktu dijodohkan dia tidak tahu ketika ditemukan ya, dirinya ya yang perempuannya sangat cantik sementara laki-lakinya sangat tidak tampan, misalnya begitu ya. Kalau seperti jenengan ya tampan-tampan sajalah. Sehingga kafaah di samping di dalam masalah iman dan akhlak juga di dalam hal-hal yang lainnya ya. Misalnya yang satu sangat kaya, satunya sangat miskin ya. Yang sangat ketemu sangat ini biasanya ekstrim ya. Sehingga bisa memicu disharmoni di dalam keluarganya. Walaupun itu tidak kembali kepada urusan-urusan agama. Fa'in adat ila naqsin fiddin wajib talabul firaq. Kalau persoalannya sudah masuk di dalam masalah agama, di dalam masalah akidah apalagi, maka perempuan wajib gugat cerai suaminya. Misalnya ya saat menikah baik-baik saja, dalam perjalanannya suaminya tidak menjalankan sholat, suaminya tidak puasa Ramadan, suaminya akhlaknya buruk, suaminya minum khamr, suaminya main judi, dinasehati kok tetap saja tidak mau sadar. Nah, dalam hal ini perempuan malah dianjurkan untuk gugat cerai suaminya kalau memang suaminya tidak bisa diajak untuk baik-baik ya di dalam membangun rumah tangganya berdasarkan bingkai syariat Islam. Ya memang dalam kaitannya dengan hubungan suami istri atau kebahagiaan hidup di dalam membangun keluarga itu kan tidak mudah ya, menyatukan pikiran, menyatukan ya adat, kebiasaan, budaya, bahkan hobi, selera makanan dari dua orang yang berbeda itu kan makan waktu ya, makan waktu. Yang satu pesisir utara Pulau Jawa ya, senengannya ikan, kepiting, rajungan, yang katanya rumahnya daerah Paciran, Tuban gitu. Yang satu pedalaman Nganjuk, Madiun panganan ini entung kayu jati kan ya angel gitu itu ya. Mungkin Mas Yanto ini pernah makan entung kayu jati. Ya.
Ya itu halal ya, kalau dari sisi halal ya halal. Cuma orang sepanjang ya enggak terbiasa gitu aja kok makan entung kayu jati. Dari sepanjang lo gak kurangan orang windu golek entung kayu jati. Qayyada ba'dul ulama'i al-ibahata lizawjati bitolabi bima idza lam yakun zawjuha yuhibbuha fa in kana yuhibbuha fa yustahabbu laha as-sabru alaihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun si perempuan punya keinginan untuk gugat cerai suaminya, tapi kalau suaminya masih mencintainya, dianjurkan untuk bersabar ya. Siapa tahu nanti ketemu celahnya dan kemudian bisa rukun, bisa akur kembali. Beda halnya kalau memang suaminya sudah tidak lagi cinta kepadanya dan dia merasa terpinggirkan dalam kehidupan berumah tangga, dia boleh mengajukan gugat cerai untuk suaminya. Itu berdasarkan sabda Nabi yang sudah kita baca, iqbalil hadiqata wa taliqha tatliqatan. Kamu terima mahar yang dulu pernah kamu berikan kepadanya, yakni kebun kurma, dan talaklah istrimu dengan 1 kali talak. Nah, dalam fikih dikatakan kalau cerai gugat itu disebut sebagai talak bain sughra ya. Beda dengan talak 3 ini namanya talak bain kubro ya. Artinya di dalam apa cerai gugat itu tidak ada kesempatan untuk rujuk, tetapi suami yang sudah dalam ini ya, dalam tanda kutip diceraikan oleh istrinya karena inisiatifnya kan dari istri, itu masih bisa menikahi istrinya lagi, bukan rujuk ya, pernikahan biasa ya, mungkin sudah bercerai 1-2 bulan, 1-2 tahun kok dolane kepingin seperti yang dulu ya, pendekatan lagi, kemudian dipinang lagi, kalau mau ya enggak apa-apa, bisa menikah lagi. Beda dengan talak bain kubro, kebolehan itu dengan syarat ya, di mana istrinya itu harus menikah dengan orang lain dan orang lain yang menikahinya itu menceraikannya. Nah, itu. Makanya di dalam fikih munakahat kan ada 3 pernikahan yang diharamkan dalam Islam, yang itu ada pada zaman dulu, tapi mungkin zaman sekarang ya mungkin ada iya ada yang tidak. Pertama adalah nikah sighar, kedua nikah muhalil, dan yang ketiga adalah nikah mut'ah. Itu 3-tiganya diharamkan dalam syariat Islam. Kalau nikah sighar itu ya terjadi pada zaman dulu. Misalnya kalau kamu mau menikahi anak gadisku, enggak apa-apa, sudah enggak pakai mahar ya.
Tapi nanti anak gadismu saya nikahi juga enggak pakai mahar. Ya. Wis 00 gitu aja. Enggak boleh. Atau nikah mukhalil tadi, ada orang minta tolong kepada temannya. Saya ini sudah terlanjur mentalak 3 istri saya enggak bisa rujuk. Saya bisa nikah lagi kalau dia kawin dengan orang dan orang yang mengawini itu menceraikannya. Tolong po ora biyen bojoku, mantan ya. Tolong po mantanku ora biyen, tapi ojo apa-apakno, mari ngono ceraikan. Nah itu kawin dalam rangka menolong temennya tadi haram, namanya kawin mukhalil itu. Iya. Barang wis rapi kok rasane cocok wis lanjut ae. Kok nyimut tak kena kon men. Yang ketiga ya nikah mut'ah, itu nikah yang dulu pernah dibolehkan pada awal Islam, kemudian diharamkan oleh Nabi pada babakan akhir kehidupan beliau. Bahasa kasarnya nikah mut'ah itu adalah nikah kontrak ya. Ya ada akadnya, ya ada saksinya, ada walinya, cuma akadnya itu berbatas waktu ya. Sehingga dalam fikih disebut sebagai nikah muwakot, nikah berbatas waktu. Nah nikah yang biasa namanya nikah mu'abad, nikah yang diniatkan abadi selamanya, namanya nikah mu'abad. Soal 1-2 tahun kemudian berproses di pengadilan agama ya soal lain ya. Wong faktanya ya pernah saya ceritakan, dan saya kan sering membimbing mahasiswa praktek lapangan itu. Kalau mahasiswa fakultas syariah kan praktek lapangannya di PA, pengadilan agama, macam-macam. Ada yang pasangan baru 2 bulan cerai, ada pasangan tuh ada yang usianya 70 tahun itu proses cerai ya ada. Lalu wis padha mambu lemah kate tebal. Ya faktanya ada di datanya, ada di pengadilan agama, termasuk waktu itu yang ditangani oleh mahasiswa saya ya. Apalagi sekarang waduh banyak grup WA, teman-teman zaman SMA dulu ada grup WA, teman-teman zaman SMP dulu, terus akhirnya nanti ada reunifikasi. Wah sih kinggare perkara. Yang namanya orang ya itu. Ada teman saya ya, mungkin semua orang tahu dulu waktu masih SMA itu saling berdekatan gitu ya. Terus kemudian reuni. Begitu yang satunya datang disurai ya. Ya kan mulai gak enak gitu. Padahal masing-masing membawa pasangannya. Loh apa sampean disurai konco-konco sampean niku? Ya bukan. Ibahatu adluha litaftadiya idza dhaharat minha al-fakhishatu au tarka syai'in minal wajibati kama qala ta'ala illa ayyatina bi fakhishatin mubayyina wal firaqu fi hadhil hal wajibun bi ayyi nau'in min anwa'il firqati zaujiyati. Jadi memang satu-satunya alasan yang mendasar di dalam perceraian itu adalah alasan agama. Kalau alasan-alasan yang bukan agama itu kan masih bisa dikompromikan. Kalau alasannya itu agama itu ya memang diizinkan orang untuk berproses cerai ya, seperti tadi yang kami katakan. Misalnya seorang istri punya pikiran yang mendalam bahwa jika
perkawinan ini saya lanjutkan, maka bisa rusak agama saya, bisa rusak agama anak-anak saya. Atau seorang suami punya pikiran yang mendalam, jika saya teruskan perkawinan ini bisa rusak agama saya, bisa rusak agama anak-anak saya, maka itu dianjurkan untuk bercerai ya. Ya kalau sekedar belonjo kurang gitu ya biasa, namanya orang hidupnya. Ya kono ya kurang terus bro. Kayak pira ya kurang. Apa mana lek model Petruk ngono iku sembarang kali kayak nopo. Kantong bocor, petaringan jebol. Yajibu ayyakunal khal'u ala audin, bahwa di dalam al-khal'u atau al-khul'u itu wajib ada sesuatu yang dibayar oleh istri kepada suaminya. Sebagaimana sabda Nabi, iqbalil hadiqata wa talliqha tatliqatan, terima kembali kebun yang dulu kamu berikan kepada istrimu itu dan talaklah dia. Tapi para ulama kemudian berpendapat bahwa bayaran yang diberikan itu tidak boleh melebihi dari mahar yang pernah diterima ya. Kalau lebih kecil dari mahar itu tidak apa-apa, tapi kalau besar tidak boleh. Artinya jangan sampai ada pihak yang dizolimi atau yang dirugikan. Tapi ini apa pikiran-pikiran kan sudah pikiran fikih. Artinya yang masih terwacanakan. Kalau di Indonesia sudah menjadi konun, menjadi satu perundang-undangan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ataupun KHI ya, atau yang namanya kompilasi hukum Islam. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya tentang babut tolak ya, bab tentang talak. At-talaqu lughatan masdaru min talaqa ya, bi fadlam wa dhammiha, bisa talaqa bisa taluqa, wa huwal irsalu wat tarku, yang maknanya adalah melepas atau meninggalkan sesuatu ya. Karena an-nikah itu adalah akad, mengikat, buhul, atau dalam bahasa Jawanya bundeli, maka tolak itu adalah halu qaidin nikahi au ba'dahu, melepas keseluruhan dari ikatan pernikahan itu atau sebagiannya. Yang tentu saja sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa at-tolak atau talak di dalam syariat Islam itu adalah sesuatu yang dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu dan memiliki landasan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallah at-talaq. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahhahul Hakim wa rajjaha Abu Hatim irsalahu ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halali, paling dibencinya barang halal, ilallahi, oleh Allah, at-talaqu, adalah talak ya. Mafhumnya talak itu
dibenci oleh Allah kendati pun ia halal, kendati pun ia boleh ya. Walaupun hadis ini tidak ya disepakati kesahihannya oleh ulama muhaddisin. Tapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani, hadis ini terbilang sebagai hadis hasan yang memadai sebagai dalil. Ma yu'khadu minal hadisi, estimasi hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ghardu minan nikahi al-baqa'u wad-dawam. Memang idealnya pernikahan itu adalah untuk selamanya, untuk seterusnya. Idealnya begitu. Wa bina'a baiti zaujiyati wa takwinil usrati allati nawatuha az-zaujani. Pernikahan itu diadakan untuk membangun rumah tangga, untuk membentuk keluarga yang pilar utamanya adalah suami dan istri. Sehingga kalau dalam perjalanannya itu terjadi perceraian atau pecah kongsi, ya tentu menjadi tidak utuh dan tidak ideal lagi usaha-usaha untuk membangun rumah tangga dan membentuk keluarga tadi. Sehingga at-talaqu hadmu li hadzal bait wa naqdun li ta'aimihi wa izalatun li mu'alimihi. Tolak itu bisa dikatakan akan merobohkan bangunan yang sudah ditegakkan sebelumnya dan meruntuhkan tiang-tiang yang sudah dipasang sebelumnya, serta menghilangkan tokoh-tokoh ya, yang terlibat di dalamnya. Sehingga dikatakan bahwa tujuan-tujuan mulia dari pernikahan itu menjadi hilang ya, gara-gara perceraian. Seperti yang kita katakan, min takwinil usrati wa husulil aulad wa takthiri sawadil muslimin, dari usaha-usaha membangun keluarga, melahirkan generasi dan memperbanyak populasi umat Islam. Karena di antara cita-cita Nabi saat menganjurkan umatnya untuk menikah itu supaya populasi umat Islam itu semakin lama semakin banyak ya. Nabi pernah mengatakan tazawwadul wadudul walud, tazawwadul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah ya. Menikahlah dan cari istri yang bakat punya anak banyak. Karena nanti aku akan bangga di hadapan nabi-nabi pada hari kiamat ya, dengan jumlah umatku yang paling banyak. Jumlah umat manusia dewasa ini tidak kurang dari 6 miliar.
Dan jumlah umat Islam itu sekitar 1,6 miliar. Artinya belum sampai separuhnya. India saja 1,5 miliar, Cina 1,4 miliar. Gabungan dua negara itu sudah melampaui jumlah umat Islam seluruh dunia. Ya memang negara-negara Islam banyak sih, cuma ya banyak yang kecil-kecil, penduduknya dikit-dikit. Brunei itu tidak sampai 5 juta ya. Padahal Jawa Timur ini 40 juta. Brunei itu ya sekitar maksimal 5 juta. Jawa Timur itu 40 juta penduduknya. Jadi jumlah penduduk Jawa Timur ini 8 kali jumlah penduduk Brunei Darussalam. Tapi kalau bicara negara, kalau dulu memang Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar, tapi belakangan disalib oleh Pakistan ya. Sudah disalib oleh Pakistan ya, walaupun nyalipnya tidak terlalu jauh, tapi ya unda-undi aja. Makanya kalau kita umroh itu ya, seperti hari kemarin kita umroh itu, Masya Allah, namanya Mekah Medina itu isinya ya kalau enggak Indonesia ya Asia Selatan ya. Asia Selatan ya Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan ya. Atau Indonesia ngowabai nggon mau Indonesia. Sehingga polisi, satpam, karyawan toko itu pada fasih berbahasa Indonesia ya. Dan sudah puluhan tahun melayani jamaah asal Indonesia. Di Jeddah itu nama-nama toko kan nama-nama Indonesia semua. Toko hadiah, toko oleh-oleh, toko sudah toko. Masa malah ada bakso wong Solo itu ada di Jeddah. Ya karena mereka ya tadi sudah melayani jamaah haji Indonesia bertahun-tahun, jadi sudah hafal bahasanya. Ya, polisi di bandara itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dompet, sabuk, jam tangan masukkan ke dalam tas ketika mau masuk X-ray. Ya, sampai petugas-petugas keamanan bisa bahasa Indonesia semua. Sehingga memang tadi saya katakan bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang benar-benar jauh dari idealitas. At-talaqu yusabbibul adawata wal baghdha bainaz zawjain. Perceraian menimbulkan kebencian, permusuhan di antara suami istri. Wa bainal usratain, di antara dua keluarga, keluarga pihak laki, keluarga pihak perempuan. Ba'da taqarrubi wa ta'alufi wa ta'arufi, sebelumnya saling dekat, sebelumnya saling sayang, sebelumnya saling mengenal. Gara-gara cerai buyar semuanya. Dulu di desa itu kalau ada orang mau cerai kan pergi ke rumahnya Pak Mudin dulu ya. Baru Pak Mudin yang membantu mereka untuk berproses di pengadilan agama. Kalau sekarang sih ya langsung aja, tidak melewati Mudin, tidak apa-apa, sudah ada KTP, sudah ada macam-macam. Nah, rumah saya itu bertetangga dengan rumahnya Pak Mudin ya. Dari pagi-pagi itu ada suami istri masuk rumahnya Pak Mudin. Pundi Mbak Mudin? Katanya istrinya, tasik teng sabin, Mbak Mudinnya petani. Nah, terus di ruang tamu Pak Mudin itu, wah bertengkar hebat suami istri itu. Pokoknya pokoknya pegatan. Nah,
Terus siang-siang kan Pak Mudinnya pulang dari sawah ya. Sore-sore suami istri datang lagi. Mbak Mudin kalau niki wau teng mriki ya terus apa? Mboten sida pun. Wis mong koyo ya ora koyo banting-bantingan kursi wae gak sida tiba. Nah itu kan kadang-kadang apa orang terbawa oleh emosi, makanya dianjurkan untuk sabarlah lebih dulu, sehingga kalau nanti dalam Quran dikatakan sebagai apa namanya harus ini ya melibatkan musyawarah dengan masing-masing keluarga ya. Karena kalau perceraian itu sudah sulit dinamikan kan istilahnya syiqaq. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu ya. Kalau perceraian itu sudah sulit untuk diselesaikan, maka sabarlah, tetap usahakan untuk didamaikan. Nggak usah terburu-buru, nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah emosi ya. Coba dimusyawarahkan dulu, setidaknya keluarga diajak berunding ya. Kalau memang suami istri ini kalau ketemu sudah tidak bisa musyawarah ya, bawaannya pingin emosi saja, maka yang musyawarah itu adalah keluarganya ya. Keluarga laki musyawarah dengan keluarga perempuan ya, apa sih enak ya arek-arek iki, masing-masing mencurahkan apa isi hatinya kepada keluarganya. Ya barangkali itu ya kita bicara tentang tolak, bahwasanya tolak itu diizinkan oleh syariat Islam adalah ya, tetapi itu adalah satu perbuatan yang sangat tidak ideal karena akan berdampak buruk pada yang bersangkutan, juga pada generasi yang akan menjadi penerusnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.